ya. Kemarin saya minta disiapin ini vaksinnya sudah dipakai, jadi sisa nanti bisa dipakai untuk demo. Kemudian untuk logistik penunjangnya ADS 3 mili untuk larutan. Kalau tidak salah hari ini sudah didistribusi dari provinsi ke kabupaten, jadi minta tolong untuk segera dilaksanakan karena ini terkait dengan masa pakai dari vaksin tersebut. Kemudian yang dibutuhkan juga 0,3 ya, 0,3. Cuman teman-teman tadi sudah disampaikan Pak Wildan, sebelum kita menyiapkan harus dilihat dulu ya, dilihat dulu karena banyak komplain juga yang ada di dalam dengan yang di luar itu beda ya. Yang di dalamnya mungkin 0,3, yang di luarnya di sini 0,5 atau sebaliknya ya. Jadi sebenarnya kalau saya juga bawa 0,5 juga ini kemarin dari disiapin. Sebenarnya kalau dilihat besarnya itu tidak jauh beda. Jadi mohon untuk waktu persiapan itu betul-betul dilihat ya, baik itu di luarnya satu-satu ataupun yang ada di dalam di sini ya. Nah, karena sama ini secara fisik besarnya tentunya sama ya, sepintas gitu. Baik, ada pertanyaan dulu barangkali sebelum ada demo, mungkin nanti salah satu bidang atau teman-teman Korea bisa mempraktekkan ini sama Pak Wildan. Ada pertanyaan? Sasarannya sudah sedikit. Sasarannya sudah sedikit. Iya, Sebenarnya masih banyak karena cakupan di Purwakarta itu baru sekitar 50%. Padahal nanti kita targetnya minimal itu 70% minimal. Masih banyak. Nggak tahu itu di mana anak sekolah, apakah sudah semuanya, lansia apakah sudah semuanya. Kemudian di sini yang Purwakarta ini yang sangat berpotensi adalah yang dari perusahaan atau pabrik-pabrik ya. Nah itu yang nanti harus betul-betul ditelusuri dari kelompok sasaran. Tidak ada pertanyaan ini untuk pengelolaan vaksinnya? Tidak? Baik. Pak Wildan bisa kita demo ya. Salah satu mangga Korin. Ya. Karena berbeda ya. Biasanya kalau kita melakukan kan ini posisinya kan gini ya. Biasanya kan gini kan, seperti gini kan, ini kan beda sekarang. Harus kondisi tidak boleh terbalik. Kemudian nanti pada saat mendistribusi membawa dari gudang sini ke puskesmas itu juga tidak boleh miring ya, kalau masalahnya Pak Wildan ya. Harus dalam kondisi tegak. Ya baik, ayo salah satu yang tidak mangga. Ya. Boleh yang lainnya kesini juga berdiri barengan. Ayo Samia. Ayo Samia. Atau Pak Korin. Samia Korin. Ini ya. Izin ini ya Bu. Teman-teman boleh. Teman-teman boleh kesini. Kalau mau melihat. Soalnya nanti rasanya beda loh ya. Apa namanya? Waktu pelarutan berat mungkin ya. Maju. Dan kapan harus dilepas, kapan harus ditarik, kan? Ayo maju. Lihat nih, murah ya. Videoin Kak. Masuk sini. Saya pegangin lah. Pegangin lah ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dipandu ya Pak Wildan. Sebelum kita melakukan vaksin Pfizer ini ada beberapa hal yang harus kita persiapkan, yaitu sarung tangan, terus PET 3 cc atau 3 mili, terus PET 0,3, terus vaksin Pfizer-nya, dan tentunya pelarutnya NaCl 10 mili atau 10 cc ya. Yang pertama kita selalu cuci tangan terlebih dahulu ya. Setelah itu kita memakai sarung tangan. Terus selanjutnya kita membuka ampol swab. Ya.
Ini disediakan tisu ya teman-teman, harus ada tisu supaya takutnya kotor mungkin ya mejanya. Alkohol swabnya dibuka. Bagian atasnya didisinfeksi dengan alkohol swab sekali sedang-mutan. Sekali saja. Oh, sekali saja setelah. Terus setelah itu alkohol swab tadi dibuang ya ke tong sampah, ke plastik limbah. Selanjutnya supaya 3 cc dibuka. Didiamkan sebentar digoyang. Vaksinnya diamati terlebih dahulu. Digoyang, diamati. Goyang diamatin dulu. Hitung dalam hati saja ya. Sampai 10. Jangan sampai 100 kelamaan. 8, 9, 10. Lihat. Stop. Jadi gini ya, sebetulnya perlu step pertamanya itu vaksinnya dulu, jadi jangan ke pelarutnya dulu ya. Ini adalah kita pastikan dulu vaksinnya apakah dalam kondisi baik. Tadi sudah sebagian di awal sudah dilakukan pengamatan. Pengamatan di sini yang pertama adalah lebih kepada dia sudah mencair atau belum, karena kan statusnya mungkin beku, mungkin ya, tapi kalau sudah cair ya kita cukup melakukan konfirmasi saja apakah sudah mencair atau tidak. Setelah selesai baru dilakukan tadi gerakan ke atas ke bawah 10 kali. Nah baru dari situ kita lakukan pengamatan. Istilahnya itu adalah bagian dari uji kocok Bapak Ibu ya. Jadi setelah dilakukan gerakan ke atas ke bawah, baru kita observasi dulu vaksinnya. Kalau memang vaksinnya bagus, baru kita masuk ke step berikutnya, termasuk membuka pelarut dan segala macam. Tapi kalau enggak, ya berarti kita stop sampai di situ. Gitu. Jadi tadi setelah di atas ke bawah, mungkin Bapak Ibu bisa cek gitu. Bisa aja mungkin yang diambil bukan vaksin Pfizer gitu ya. Itu sekali kan double check gitu ya. Dicek, oh ya ini ternyata sudah oke. Baru boleh dilakukan step berikutnya. Mengapa diteruskan? Ya setelah tadi step selanjutnya yaitu mengambil ACL ya. Jadi tadi pengkondisian NaCl-nya sebenarnya waktu setelah ini oke, baru masuk ke itu yang bilang dulu. Boleh dipotek, sebelum dipotek bilang dulu diambil, ataupun kalau misalkan tadi yang di tempat terbuka yang banyak debu bisa aja langsung dicoblos, tapi dengan catatan ini dibersihkan dulu area. Ngambilnya sampai 2 mili. 2 mili. 2 mili sampai mana? Garis mana? Sampai garis mana? Nah, itu ya. Jadi 2 milinya sampai situ ya. Angka 2. Ya seperti biasanya Bapak Ibu mengambil gitu ya, dan pastikan ini nggak ada belenggu besar. Kalau belenggu kecil abaikan nggak apa-apa. Gitu. Nah baru setelah itu untuk mudahnya ambil 2 mili, kan kita mengambil berapa? 1,8. Boleh dibuat sedikit. Seperti ke Eka 2 mili lah 2 mili lah seperti ke Eka.
Diuyup, Pak. Nah gitu ya. Udah 1,8 Pak. Oke sudah ya. Nah baru setelah itu kita lakukan pelarutan. Mana Pak? Mana? Sudah dibersihkan dulu? Belum ya? Ini alkohol swabnya ada berapa Bu? Biasanya disediain? Kalau di lapangan? Dua ya? Satunya Tapi dapatnya satu dosis peserta Kiki. biasa biasanya gini, kalau misalkan terbatas ya, ini bisa dipakai untuk ini sama ini. Oh, dua itu ya. Cuma harus dipisahkan. Jadi kalau misalkan ini dilap di bagian ya, ini cuman dilap di bagian atas, habis itu Sampingnya. cuma sekali arah ya. Terus sekalian di sini juga sekali arah tapi di sisi yang berbeda. Oh iya. Oke. Udah dilap ya? Ya, bisa dilap. Masukin Pak. Yang Pak Wildan tadi emang agak keras, terus udah dilap. Sampai di situ ini ya agak susah Pak. Agak susah. Terus. Nah, ini kan tadi sudah pelan-pelan ya Bapak Ibu. Nah baru ujung jarumnya tadi ditarik ke atas sambil ini tetap ditekan gini. Nah setelah itu baru dilepas. Lepas ininya, pelangnya. Jangan jempolnya ya. Nah ini karena udah ada isinya ya, jadi udah keluar semua. Harusnya kalau Bapak Ibu melakukannya ini untuk deal gitu ya, untuk Pfizer, ketika dia di sini setelah dimasukkan semua, terus dilepas ini, dia akan ketarik secara otomatis. Tapi kalau misalkan mau menyamakan tekanan secara full, harus ditarik sampai 1,8 atau sampai 2 lah. Jadi supaya semua tekanan gas yang ada di sini dia keluar semua. Takutnya kalau cuma mengandalkan secara otomatis dia keluar, di sini masih ada tekanan. Nanti ngaruhnya pada waktu pengambilan pertama dia pasti cepat banget karena tekanannya masih banyak. Jadi gitu ya, kalau pengambilan tekanan, jadi sebelum bukan ya Pak, jadi pas gini, setelah dimasukkan semua, ditarik sampai ujung ini, baru dilepas jempolnya, dia akan secara otomatis ketarik ini. Kalau yang nggak ketarik sendiri gimana Pak? Itu nggak ketarik sendiri kan yang barusan mah ya? Karena ini sudah ada. Oh iya tadi ya. Jadi ini vial bekas mungkin dia sudah sebagian besar sudah keluar udaranya. Gitu. Jadi gitu ya, kalau udah ini terus ditarik ya sampai 2 lah boleh. Tapi disesuaikan jangan sampai itu terkena dengan si pelarutnya, cairannya, supaya nggak ketarik kembali. Baru kalau udah oke, dibuang ke Safety box. nggak ada proses recapping ya. Jadi langsung aja nggak apa-apa dibuang ke safety box. Kalau di sini dijawab iya. Pak, maaf aku bertanya. Kalau misalkan ngambil apa tadi ini NaCl-nya langsung 1,8 boleh? Apa harus 2? Kalau yakin bisa 1,8 bisa langsung ya? Biar enggak. Oh iya. Nah setelah itu gimana Pak? Masih belum selesai. Nanti dilarutkan langsung digoyang lagi kayak yang pertama ya. Ya udah Oh iya. Tadi hitungan satunya dari mana? Sama. Ke sana. Iya. 2. Gitu. Ke bawah lagi 2, jadi ke sana 1. Bisa makan seksi ya. Jadi di ini ya.
ke bawah, ke atas 1, Oh, 2, 2, 3. 3. Istilahnya kita membolak-balikan ini itu selama 20 kali sebenarnya. Kalau kita lihat ininya ya, karena bukan 1, 2, 3, 4, tapi 1, 2, ya kayak gitu. Oke? Nah sebelum itu, sebelum disimpan, Iya. Ya mati. Yang dari ngambil table tadi yang bertaruhkan. Tuh yang masih buka luka. dia mati dulu ya, karena setelah melarutkan harusnya nggak ada lagi partikel, harusnya ya. Karena Berarti ini ada- kalau tadi udah dikocok yang bagus tuh berarti nggak ada partikel. Ah kayak gini nih. Berarti yang bagus kan yang kayak gini kan, dan Ya. kayak gini loh diingat-ingat. Ini berarti bisa dipakai gitu, nggak ada partikel. Iya coba. Kalau yang ada partikel berarti jelek gitu ya. Oh, kasih kata pakai titik-titik. Ya, karena Nah, ini bener. Dilut. prinsipnya adalah melarutkan. Jadi semua harus larut. Kalau belum larut, artinya masih ada partikel, berarti dia sudah mengalami kerusakan. Ada yang hiber-hiber Ya, titik-titik. kalau misalkan nanti boleh ibu bisa pakai standarnya ya, misalkan apalah cairan ini buat Standarnya. standar gitu. Kita Nggak cek. beda ya, Moderna kan Claudi ya. Heeh. Moderna kan Claudi. Beda nggak kayak gitu kan? Ini kan. Jadi bisa distandarkan sama apalah cairan yang jernih gitu. Apakah dia memang masih bagus nggak gitu. Harusnya sih dia putih, gitu, putih-putihan dan nggak ada partikel. Tapi kalau ternyata kayak sudah mulai keruh, otomatis si vaksinnya sudah mengalami perubahan sifat atau kerusakan. Maka setelah itu Dimasukin ke ya dicatat dulu ya. Kita catat ya. Jadi jam pelarutan itu dicatat sekarang dan 6 jamnya terhitung dari situ. Ya. Tulis di sini susah ya. Susah. Gambar. Boleh. Oh yang kayak Biar nanti nggak ketukar-tukar gitu ya. Nah ini tadi yang nanya Pak Wildan, Pfizer ini bentuknya serbuk atau bentuk cairan? Kalau selama ini kan BCG dengan MR itu kan nampak kan serbuk. Ya kalau Pfizer ini dia sebelum dilarutkan sifatnya cair ya. 0,45 mili. Jadi dia itu sedikit banget di sini. 0,45 mili dan itu suspensi sih sebenarnya. Jadi masih boleh ditoleransi kalau misalkan ada partikel berbeda dengan warna putih, gitu ya. Jadi dia bukan satu, tapi larutan suspensi, ya agak keruh-keruh dikit lah putih. Dan itu cuma 0,45. Terus ditambahkan 1,8 dan totalnya sekitar 2,25. Nah setelah masuk nih ke vaksin hilir, nah terus boleh dilanjutkan Pak? Ya, ini Bukan masih ada dengan yang penyuntikan. Sasaran. Dilihat dulu speknya dari apa dari bungkusnya 0,3 sama dari ininya standarnya di dalam. Ya. Lepas langsung dibuka. Lihat ada jarum yang enggak. Kadang-kadang ada jarum. Ambil vaksin yang dari tadi vaksin dari bisa diikutin. Boleh.
vaksin program kesiapan sama menyediakan boleh. Harusnya pada saat waktu ngambil vaksinnya tadi di lab juga. Oh iya iya. Pokoknya setiap kali ada intervensi pemasukan dana. Ya. Setiap satu kayak Moderna kayak gitu. Setiap sasaran juga gitu ya, Mi? Di lab dulu kan. Moderna kan tiap sasaran. Iya, 14 kali. Iya. Teman-teman perhatiin, kalau pas nyedot mah nggak masalah ya, nungging ya. Kalau nyedot nggak harus begini kayak dulu Moderna. Iya. Ya kan? Ya harus kayak gitu juga boleh. Nggak pas masukin itunya aja ya. Pas melarutkan ya. Kalau nyedot mah boleh. Udah. Nah, Moderna. Pfizer. Oke. Dulu Moderna boleh. Moderna kan Ngambilnya. Nah ini ada tekniknya sebenarnya. Coba ditarik. Enggak mesti di sini. Sama 33 sama 3. Nah memang waktu itu kejadian ada yang kunci ya. Nah, Simpan ke vaksin kalian. baru di vaksin kalian, baru di Suntikan ke sasaran. Tangan kiri. Tangan kiri. Posisi. Duduk boleh. Gitu. Disuntikkan. Di M. Dah. tangan yang mana itu harus ada di dalam gedung. Cuman kita harus pastikan apakah area yang akan kita pakai untuk pelaksanaan itu adalah area yang memang kita anggap siap dan layak gitu ya. Jadi kita juga harus melihat kalau misalkan di luar lapangan, di luar gedung, ya otomatis kita menyiapkan apa yang menjadikan ini sebagai perhatian. Ya ini yang pertama adalah tentunya teror. Misalnya untuk dia supaya dia tidak terlalu meskipun di situ ada ya beberapa gedung yang luarnya itu masih ada balkonnya gitu, tetap tapi kita harus menyediakan itu teror kalau misalkan memang areanya akan sangat luas yang akan kita pakai. Teror mana ya? Tenda. Maaf ya. Tenda gitu ya. Timuran itu. Jadi istilahnya gini, kalau untuk menyiapkan tempat itu berarti kita juga punya kalkulasi resiko kan. Oh ini tempatnya biasanya terjadi apa misalkan ada kendaraan yang lewat yang mana itu banyak asap atau truk gitu misalkan ya. Nah itu kita juga harus kalkulasi gitu. Seianya kita mau memaksa di sana, pastikan tempat penyuntikannya adalah tempat yang paling dingin di area itu. Gitu. Jadi misalkan saya bisa bilang di sini ya, di depan halaman depan. Ya sudah berarti tempat penyuntikannya di area yang paling dingin. Artinya area yang paling sejuk, tidak terpapar oleh cahaya mati langsung, dan tidak ada gangguan-gangguan berkaitan dengan pelaksanaannya. Jadi selama ini pelaksanaan saya lihat di lapangan cukup bervariasi ya. Kalau misalkan sampai ke desa-desa tahapnya, kita nggak bisa lagi mengandalkan gedung, pasti pakai lapangan lah atau balai desa gitu. Sehingga ini ya kita harus punya kalkulasi sendiri untuk mitigasi itu. Kemudian yang kedua, kalau berkaitan dengan saya lupa tadi, yang pengecokan ya. Kalau misalkan tadi ada partikel di dalam sini setelah pelarutan. Nah ini gimana keputusannya? Karena kan setiap orang kan berbeda. Apakah ini karena kerusakan ketika kita mendispensi atau ketika sebelumnya? Kalau dilihat dari resiko, semuanya memiliki resiko untuk mengkontribusikan vaksin ini rusak. Cuman resiko yang paling besar adalah di cold chain.
Karena di cold chain itu adalah tempat paling lama itu terjadinya paparan. Kalau misalkan terjadi gangguan mungkin ya, sebenarnya kalau dikocok-kocok pun nggak langsung muncul partikel sebetulnya. Mungkin ini kalau kita lihat secara relatif risknya gitu. Jadi sebenarnya tidak akan terjadi perubahan yang sangat signifikan pada saat kita melakukan handling saat itu, misalkan terkocok misalkan. Nah itu sebenarnya ya nggak akan langsung muncul di sini impactnya secara direct. Tapi prinsipnya setiap kita melakukan kesalahan-kesalahan pasti akan berkontribusi untuk merusak vaksin. Sehingga kerusakan yang paling mayor adalah ketika kita bisa lihat sudah sampai ada partikel gitu. Nah, itu udah mayor berarti. Artinya di situ sudah terjadi kerusakan kestabilan produk. Nah, tempat mana yang paling sering terjadinya kesalahan? Biasanya itu di cold chain. Karena di cold chain dia akan lama bertahannya. Kalau di 2 sampai 8 30 hari, kalau di freezer 14 hari. Berarti kalau misalkan ada kesalahan-kesalahan di situ, besar kemungkinan yang akan dilakukan meskipun kita benar nih melakukannya handling dan segala macam, tetap dia akan sudah rusak. Karena memang vaksin ini sedianya ada goncangan itu sebenarnya ada validasi, bukan validasi ya, apa ya? Hasil uji stabilitasnya. Tadi disampaikan kalau vaksin ini pakai kendaraan dengan suhu dingin, artinya vaksin cair ya, maka dia tidak boleh melewati 12 jam. Artinya apa? Kalau kita lihat kesimpulannya, berarti dia tidak boleh terpapar dengan kondisi terguncang lebih dari 12 jam. Jadi itu adalah hal-hal yang bisa kita tarik kesimpulan bahwa sebenarnya kalau guncangan itu ada toleransi waktunya. Kan terguncang paling hebat adalah ketika kita transportasi, bukan ketika kita ada di lapangan gitu ya. Dan itu pun sudah diukur kalau untuk transportasi cair 12 jam maksimal. Artinya dia tidak boleh lagi lebih dari itu. Artinya apa? Dia sudah maksimal terguncangnya 12 jam itu dengan guncangan hebat. Tapi kalau masalah suhu, nah itu yang menjadi kritis. Nah, ini juga saya tambahkan ya. Kalau misalkan Bapak Ibu menemukan suhu, misalkan gini, suhu penyimpanan yang harusnya freezer minus 25 hingga minus 15, dimana kalau misalkan dia di tengah-tengah, minus 2 misalkan, atau 3 derajat misalkan. Nah, atau 1 ya, atau 1 minus 3 sampai 1 deh, karena dia sudah masuk ke cold chain. Nah, kita pengambilan keputusannya ini masuk penyimpanan berapa lama, dan kebetulan dari data stabilitas sudah di-provide kalau dia ada di tengah-tengah suhunya antara freezer minus sampai ke 2 itu hanya bertahan 24 jam. Sehingga ini menunjukkan bahwa vaksin ini tidak bisa kita simpan nanggung di suhu nanggung, nggak bisa. Kalau kita logika minus 80 aja bisa sampai 6 bulan, tapi pas di minus 25 2 minggu. Tapi kenapa ketika dia disimpan di 2 sampai 8 kok 30 hari? Karena memang data stabilitas yang di-provide demikian, jadi nggak bisa di suhu nanggung. Kalau sudah di luar range, apalagi di luar range sampai minus 3 ya, itu hanya bertahan 24 jam. Jadi mitigasinya adalah kalau sudah tahu seperti itu, ya sudah langsung lempar ke cold chain 2 sampai 8 supaya jelas, oh ini statusnya dia 30 hari gitu. Kemudian yang pertanyaan berikutnya, apakah ada contoh kerusakan vaksin gitu ya, yang ini sebagai bukti kita kalau misalkan di lapangan itu tidak banyak lagi konfirmasi. Sejauh ini sejujurnya saya belum pernah melihat vaksin yang rusak seperti apa ya, maksudnya untuk vaksin Pfizer yang ada di kita. Mungkin saya bisa carikan vaksin Pfizer yang rusak di luar negeri, tapi itu kan mungkin bisa beda gitu dengan kondisi yang ada di lapangan kita. Nah, sejauh ini belum ada data visual yang menunjukkan oh ini contoh vaksin yang rusak, belum ada. Tapi yang jelas kalau Bapak Ibu ragu, terus ketika diinvestigasi, oh ternyata vaksin ini kemarin suhu penyimpanannya ada yang ini ditambah dengan faktor resiko tersebut, ya udah berarti asumsinya udah rusak. Meskipun secara
visual dia kayak ini ada partikel nggak ya, kok saya ragu. Dikonfirmasi ke teman-teman farmasi. Ya ini kemarin gimana penyimpanannya? Oh ya ternyata ada mati listrik sampai berapa jam. Nah itulah yang menambah keputusan kita bahwa vaksin ini sudah terpapar resiko kerusakan. Gitu ya. Ada yang masih belum jelas ya? Atau mau menambahkan pertanyaan atau Bu Ani mau menambahkan? Ada yang kurang jelas? Mungkin ini Pak Wildan untuk proses distribusinya itu Pak Wildan mungkin dia kalau yang pakai apa ya pakai sekolah atau gitu ya. Ya jadi kalau distribusi boleh Bapak Ibu pakai apa ya spons gitu atau busa atau apalah ya yang bisa tetap dalam kondisi tegak. Tadi sudah saya sampaikan ya bisa pakai plastiknya yang Sinovac itu pas ditaruh di situ dia pas gitu. Jadi itu juga membantu supaya nanti pada saat distribusi tidak terlalu banyak distraksi bencana. Dibuang ya? Ada yang masih punya itu ya bekas dus Coronavac ya yang single dose itu yang itu ya. Mungkin bisa di apa ya kemarin tuh saya dapat ini sih cuman dari Kabupaten Bandung. Jadi mereka itu kan sebenarnya satu dus 195 ini kalau dimasukkan ke vaksin carrier yang paling besar itu berapa ya? Itu nggak cukup kalau nggak salah ya terlalu lebar ya benar jadinya bisa cukup tapi miring. Nah saya lihat di Kabupaten Bandung mereka akhirnya dari dusnya itu dipotong sendiri supaya dia bisa pas gitu. Jadi nggak ada space antara vial satu dengan vial yang lain. Jadi kalau semisal mau membawa kurang dari 195 itu juga bisa disesuaikan aja ukurannya. Tapi tadi effortnya harus gunting sendiri, men-strapless. Saya kemarin lihat teman-teman Kabupaten Bandung ada yang mungkin ini ya senang casing dengan itu. Jadi mereka bikin dus sendiri dari itu tadi dusnya yang 195 itu mereka potong sendiri, mereka straplessin sendiri supaya itu mempermudah ketika nanti teman-teman puskesmas datang mau membawa itu buat di mobilisasi keluar. Gitu. Jadi itu ada beberapa cara ya sebetulnya. Ini mungkin dari farmasi di kabupaten ya untuk yang pendistribusian ke puskesmas udah ada alokasinya belum nih Mami? Alokasinya udah ada per puskesmasnya? Belum. Kalau mungkin satu puskesmas dapat satu tray 195 ya enggak. Rata-rata mungkin alokasinya berapa? 10 mungkin ya? Ya 10 sampai